Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Ihsan yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sejenak mari kita manfaatkan waktu kita untuk sama-sama mengkaji kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk para hamba, karangan Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas sebuah makalah yang bersumber dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. Tidaklah Allah memberikan kepada seseorang 5 perkara kecuali Allah telah menyiapkan 5 perkara yang lainnya. Apa saja itu? Yang pertama, la yu'tihi syukra illa wa qad a'adda lahu ziyadah. La yu'tihi, tidaklah Allah memberikan kepada orang yang bersyukur kecuali Allah telah siapkan bagi orang tersebut az-ziyadah, bertambah-tambah. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka niscaya aku akan tambahkan nikmatku. Bersyukur kepada Allah ada 3 cara. Yang pertama, bersyukur bil qalbi, dengan hati kita, di mana kita meyakini semua nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita pintar, melainkan semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini itu semua. Kemudian yang kedua, syukur bil lisan. Bersyukur dengan lisan kita setelah kita meyakini apa saja yang Allah berikan berupa nikmat itu dari Allah, kemudian kita ungkapkan dengan lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian syukur yang ketiga adalah bil jawarih, dengan anggota tubuh kita. Artinya kita menggunakan seluruh anggota tubuh kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan ungkapan syukur yang paling tinggi, yakni menggunakan seluruh anggota tubuh kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita salat, kita gerakkan tubuh kita untuk salat. Kemudian ketika kita berpuasa, menahan lapar dan haus, dan seluruh aktivitas ibadah yang lainnya, itu merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wala yu'tihi du'a'u illa wa qad a'adda lahul istijabah. Tidaklah Allah memberikan kepada orang yang berdoa kecuali Allah telah siapkan bagi orang tersebut al-istijabah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua ni padaku, pada Allah, astajib lakum, niscaya aku akan jawab doa-doa kalian. Adapun bentuk jawaban Allah terhadap doa-doa kita ada berbagai macam. Ada bentuknya adalah kontan. Ketika kita minta A, Allah kasih A. Ketika kita mohon dimudahkan rezeki karena anak kita mau masuk kuliah, dikasih rezeki, itu dikasih kontan. Ada juga bentuk doa, jawaban doa kita adalah terhindarnya kita dari musibah.
Jadi misalkan di suatu daerah ada musibah, kita selamat, bisa jadi itu adalah ijabah dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk yang ketiga adalah ditangguhkan. Kita nggak dikasih di dunia ini, namun nanti di akhirat kita akan dikasih jawabannya atas doa-doa yang kita panjatkan di dunia ini. Kemudian yang ketiga, wala yu'tihi al-istighfara illa wa qad a'adda lahul ghufran. Tidaklah Allah memberikan kepada orang yang beristighfar, mohon ampun kepada Allah, kecuali Allah telah siapkan bagi orang tersebut ampunan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Nuh ayat 10, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonkanlah ampunan kepada Tuhan kalian, karena sesungguhnya Tuhan kalian adalah Ghaffara, zat yang maha mengampuni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, lau akhta'tum hatta tablugha khotoyakumus sama. Jika kalian berbuat dosa sampai-sampai perbuatan dosa kalian sampai ke langit, artinya terlampau banyak perbuatan dosa, summa tubtum, kemudian kalian bertaubat, mohon ampun kepada Allah, lataballahu alaikum, maka niscaya Allah memberikan taubat kepada kalian. Rawahu Ibnu Majah. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, asalkan kita mau minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang keempat, wala yu'tihi taubata illa wa qad a'adda lahul qabul. Tidaklah Allah memberikan kepada orang yang bertaubat, kecuali Allah telah siapkan bagi orang tersebut al-qabul, ay qabulut taubah, diterima taubatnya. Taubat dalam arti bahasa itu kembali. Artinya ketika seseorang bertobat, dia kembali ke jalan Allah, ke jalan yang benar. Ketika seseorang bermaksiat, dia meninggalkan sholat, dia mabuk-mabukan, dia main judi, dia keluar dari jalur Allah. Dan ketika dia taubat, dia kembali ke jalur Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maktubun haulal arsy qabla an takhluqad dunya bi arba'ati alafi amin, bahwa telah tercatat di arsy-Nya Allah sebelum diciptakan dunia selama 4000 tahun. Apa yang tercatat? Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan. Bahwa sesungguhnya aku Allah adalah maha pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Tsumma tada, kemudian mengikuti petunjuk. Rawahu ad-Dailami. Lagi-lagi, asalkan kita mau taubat, beriman, beramal saleh, maka dosa-dosa yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, wala yu'tihi as-sadaqah illa wa qad a'adda lahu at-taqabbul. Tidaklah Allah memberikan kepada orang yang bersedekah, kecuali Allah telah siapkan bagi orang tersebut at-taqabbul, ay husulul qabul, diterima sedekahnya itu. Ya, sedekah tidak hanya memberikan sesuatu yang sifatnya material, ya. Contoh, ketika kita masukkan uang ke dalam kotak masjid, itu material. Ketika kita memberi makan kepada orang yang kelaparan, material. Ketika kita memberikan pakaian pada korban bencana, material. Sedekah juga bisa berbentuk sesuatu yang tidak material. Contohnya ketika kita berzikir, itu juga sedekah. Ketika kita menyingkirkan sesuatu yang ada di jalan yang membahayakan orang lain. Saat ini banyak lubang di jalan, ya, karena hujan yang terlampau ekstrim, banyak lubang, bahaya. Kalau ada orang yang nggak ngeliat lubang lewat naik motor bisa jatuh. Kita inisiatif, kita tambal itu lubang-lubang, itu sedekah.
Kemudian ketika kita bertemu dengan saudara kita, kita senyum, itu juga sedekah. Jadi apapun sedekah yang kita lakukan pasti Allah akan terima. Namun kita perlu perhatikan, ada juga sedekah yang tidak diterima oleh Allah, alias tidak ada pahalanya di sisi Allah. Yang macam mana? Yang berniat untuk pamer, riya kepada Allah, itu tidak diterima sedekahnya. Jadi kita memberikan sesuatu tapi kita ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain, itu tidak diterima pahalanya di sisi Allah. Kemudian ada juga al-mannu wal adza yang bisa membatalkan sedekah kita. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Allah berfirman, janganlah batalkan sedekah kalian dengan al-man wal adza. Apa itu al-man? Al-mannu itu artinya mengungkit-ungkit. Kita sudah memberikan sedekah tapi kita ungkit-ungkit. Kalau masjid ini tidak saya sumbang, nggak selesai renovasinya. Atau mungkin mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan sedekah-sedekah yang lainnya. Itu harusnya kita mendapatkan pahala tapi nol zong. Karena apa? Karena kita mengungkit-ungkit. Wal adza, dan menyakiti, ini yang bisa membatalkan sedekah kita. Apa itu al adza? Menyakiti orang yang kita kasih sedekah. Kita kasih sedekah kepada orang namun plus kita nyakitin hatinya. Kita keluarkan cacian, makian, hinaan kepada orang yang kita bantu sedekah. Karena itu kita harus hati-hati, jangan kita batalkan sedekah kita yang harusnya kita mendapatkan pahala, tapi karena kita riya, karena kita mengungkit-ungkit atau kita menyakiti hati orang yang kita bantu, akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Jemaah sekalian, demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.